Menjadi seorang guru dituntut untuk benar-benar profesional dalam mengajar. Untuk menjadi guru yang profesional dibutuhkanlah suatu ilmu, pengalaman, serta keseriusan. Maka dari itu, seorang guru haruslah memiliki sebuah keterampilan dasar dalam mengajar. Nah, keterampilan ini dapat menjawab pertanyaan pokok tentang how to teach atau bagaimana mengajar siswa. Oleh karena itu, bagi calon guru perlulah menguasai yang namanya sebuah keterampilan dasar dalam mengajar. Agar kelak nanti saat mengajar di kelas, guru tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Salah satu keterampilan dasar yang perlu dipelajari bagi seorang calon guru yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Kenapa harus diskusi kelompok? Karena dalam kegiatan pengajar, ada kalanya seorang guru melakukan kegiatan membimbing sebuah diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini merupakan suatu bentuk interaksi antara siswa yang satu dengan yang lain ataupun kegiatan yang dapat membantu siswa dalam memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Selanjutnya, kenapa sih perlu adanya suatu diskusi kelompok dalam sebuah kegiatan pembelajaran? Alasannya yaitu supaya guru tidak terlalu mendominasi dalam sebuah kelas sehingga siswa berkesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Diskusi kelompok pada kegiatan pembelajaran juga bertujuan supaya siswa dapat saling bertukar informasi ataupun pengalaman serta dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan siswa untuk berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain sehingga peserta didik mampu menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah yang telah diberikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Maka dari itu, untuk membimbing diskusi kelompok pada suatu pembelajaran diperlukanlahnya sebuah keterampilan yang dimana keterampilan ini harus dikuasai oleh guru agar kegiatan diskusi tersebut dapat berjalan secara efektif. Nah, apa saja sih keterampilan yang harus dimiliki seorang guru dalam membimbing suatu diskusi kelompok siswa? Oke, yang pertama ada keterampilan memusatkan perhatian. Kegiatan memusatkan perhatian ini harus dilakukan oleh guru sejak awal sampai akhir diskusi, sehingga siswa tidak menyimpang dari topik yang dibahas atau tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan memusatkan perhatian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu merumuskan tujuan pada awal diskusi, disertai dengan pengenalan topik dan pengenalan masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengemukakan tujuan yang ingin dicapai atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui kegiatan diskusi. Lalu, menandai terjadinya perubahan yang tidak relevan yang dapat membawa diskusi ke arah yang menyimpang. Bila hal ini terjadi, guru hendaknya segera menghentikan penyimpangan tersebut dengan cara yang halus agar tidak menyinggung perasaan siswa. Lalu, membuat rangkuman pada diskusi tersebut dengan meminta siswa mengajukan argumen atas pendapatnya. Untuk yang kedua, yaitu menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi. Di antaranya terdiri memotivasi siswa yang enggan ataupun malu untuk memberikan sebuah pendapat, lalu mencegah terjadinya pengeluaran pendapat yang sama semua, dan menghambat secara bijaksana siswa yang memonopoli diskusi ataupun siswa yang berkuasa selama diskusi. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga ini adalah keterampilan menutup diskusi. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan cara membuat rangkuman, memberikan gambaran tentang tindak lanjut hasil dari diskusi, dan mengajak siswa untuk menilai proses dan hasil diskusi. Lalu, dari hasil penilaian inilah dapat digunakan untuk meningkatkan proses diskusi yang akan datang. Nah, itulah keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok yang harus dimiliki oleh guru maupun calon guru. Selanjutnya, agar dapat menerapkan keterampilan membimbing diskusi secara efektif, guru harus memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya yaitu diusahakan diskusi berlangsung secara terbuka. Perlu perencanaan dan persiapan yang matang saat pemilihan topik diskusi yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.